welcome to IFGF Kids Online Service. Nah, setelah 1 minggu kita nggak ketemu, gimana nih kabar kalian? Masih tetap sehat-sehat kan? Kegiatan kalian, aktivitas kalian di rumah, tetap lanjutkan untuk rajin baca firman sama berdoa ya. Hari ini Miss tetap mau mengajak kalian untuk ikut beribadah bersama Miss. Kita nyanyi lagi, kita lompat lagi. Kita juga mau terus mendengarkan firman Tuhan dan juga art and craft-nya ya. Ayo adik-adik, semuanya kita berdoa. Kita meminta Tuhan hadir dalam ibadah online kita ya. Semuanya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, kami sebentar juga mau ibadah Tuhan, biar Tuhan turut campur serta Tuhan setiap ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan tetap ada Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, pegang kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, dan menjadi anak-anak yang setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagi, kita dance lagi ya buat Tuhan. Semuanya ikutin Miss ya. Semua tepuk tangan. Yang semangat ya. Nah adik-adik, tadi kita juga sudah memuji menyembah Tuhan. Sehabis ini kita mau mendengar firman Tuhan oleh Miss Nocha. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Miss Nocha dalam ibadah Gold Kid IFGF Palembang. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul kembali secara online
untuk ibadah. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berbicara Tuhan melalui pesan ini, biar boleh masuk dalam setiap hati kami semua dan bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Pasti masih banyak ada yang liburan ya, belum mulai sekolah lagi. Nah, Miss berharap supaya kalian di rumah tetap sehat dan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Untuk ibadah hari ini, Miss Nocha akan bersharing tentang firman Tuhan dari Yosua 3 ayat 1-17, yakni tentang bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Siapa dari adik-adik yang belum tahu Yosua itu siapa? Ya, pasti semuanya kita sudah tahu ya Yosua itu siapa. Yosua adalah seorang pemimpin yang diangkat Tuhan untuk menggantikan Musa. Yosua mempunyai tugas harus memimpin bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Namun, untuk bangsa Israel masuk tanah perjanjian, mereka harus terlebih dahulu menyeberangi sungai Yordan. Nah, Miss Nocha coba Google tentang sungai Yordan. Ternyata adik-adik, sungai Yordan itu bukan sungai yang dangkal loh, bukan sungai yang hanya lebar 1-2 meter, sekitar 10 meter. Tapi dia justru lebarnya itu bisa sampai 28-30 meter. Dengan kedalaman dari 0,9 meter sampai 4 meter. Kita saja manusia normal cuma sekitar 1,6 meter. Jadi kalau dalamnya itu bisa 2 kali lipat tingginya manusia, jadi sangat dalam sekali. Nah, saat itu bangsa Israel tidak dapat dengan mudah menyeberangi sungai Yordan. Kenapa? Karena sungai itu airnya saat itu meluap-meluap, karena itu sedang musim menuai. Jadi, yang dilakukan bangsa Israel, mereka berkemah di pinggir sungai Yordan, mereka menantikan suara Tuhan. Yosua pun berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus mereka lakukan? Mereka tidak ada jalan lain, mereka harus menyeberangi. Nah, lalu Tuhan melalui Yosua, Tuhan berkata, Yosua, perintahkan pada umatku, kuduskanlah dirimu, karena besok aku akan melakukan perkara yang ajaib. Dan Yosua pun menyampaikan kepada bangsa Israel. Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan hidup mereka. Dan Tuhan juga bilang, untuk para imam pengangkat tabut, merekalah yang akan memimpin bangsa Israel berjalan di depan. Bangsa Israel pun obey. Mereka melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, keesokan harinya, pasukan imam sudah bersiap-siap. Mereka mengangkat tabut dan mereka berdiri di depan bangsa Israel. Dan mereka pun siap untuk menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik tahu perkara ajaib apa yang Tuhan buat? Pada saat pasukan imam menjejakkan kaki mereka, mereka melangkah dan menginjak sungai Yordan. Tiba-tiba aliran sungai itu terputus. Yang tadi airnya meluap-luap, tiba-tiba menjadi kering. Dan air yang mengalir itu membuat seperti bendungan. Jadi airnya itu ditahan. Sedangkan di hadapan bangsa Israel, tanahnya tuh kosong. Sungai itu menjadi tanah yang kosong. Wow, itu sangat luar biasa sekali ya. Dan mereka pun berjalan. Para pasukan imam berdiri tepat di tengah-tengah sungai Yordan itu. Dan seluruh bangsa Israel, sekitar 2 juta umat, mereka menyeberangi sungai Yordan satu persatu. Dan terakhir, baru pasukan imam pun berjalan menyeberangi sungai Yordan. Saat mereka sudah tiba di seberang sungai Yordan, aliran sungai itu kembali mengalir. Wow, sangat luar biasa sekali. Adik-adik, ini membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup melakukan perkara yang besar, walaupun secara manusia mustahil ya. Gimana caranya kolam renang aja kita tidak mungkin bisa hentikan airnya, bisa kosongin dengan cepat. Tapi Tuhan sanggup melakukan, dia menghentikan sungai Yordan, aliran sungai Yordan dan menjadi bendungan. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. Mereka menjejakkan kaki di tanah yang kering. Sungguh luar biasa. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau mengalami keajaiban Tuhan? Apakah adik-adik mau mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kalian? Gimana caranya? Mungkin kalian bertanya, Miss, aku nggak tahu gimana cara mendengar suara Tuhan. Miss, gimana caranya bisa mengerti apa yang harus aku perbuat? Nah,
Adik-adik perhatikan, di dalam kisah ini Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel melalui siapa? Ya, Tuhan berfirman melalui pemimpin bangsa Israel, yaitu Yosua. Nah, demikian dengan hidup kita. Adik-adik mempunyai pemimpin kan? Di dalam hidup adik ada papa mama. Papa mama adalah orang tua yang Tuhan kirimkan untuk kalian untuk menjadi wakilnya Tuhan di bumi ini. Orang tua pasti mengajarkan kita hal-hal yang baik, yang tujuannya supaya kita bisa berhasil di dalam hidup ini. Nah, mulai sekarang belajar mendengarkan apa yang orang tua kalian katakan. Itu semuanya adalah baik dan atas kehendak Tuhan. Jadi Miss berharap dari sharing firman Tuhan hari ini, kita boleh sama-sama belajar menjadi anak yang baik, mendengarkan papa mama, mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan melalui mereka. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, sebelumnya Miss mau mengingatkan bahwa untuk minggu ini kita ada ayat hafalan di Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jangan lupa ya, ayat hafalannya di Kolose 3 ayat 20. Nah, sekarang waktunya kita melakukan art and craft. Untuk hari ini, Miss ditemanin oleh Joylyn. Hai. Hai. Nah, hari ini Miss akan mengerjakan art and craft kita, temanya adalah walking fit. Apa saja Joy untuk materinya? Kita akan membutuhkan satu lakban yang cukup besar, satu pipet yang sudah dipotong jadi 10 meter, 10 cm, stick dari 1 lidi 10 cm juga, dan juga gunting, lakban, dan juga kertas A4 yang sudah cetak kaki. Make sure pas kalian cetak kakinya bersih ya, biar kertasnya tidak kotor. Oke, nah sekarang mari kita mulai mengerjakannya. Nah, sekarang sudah jadi walking fit-nya kita. Tapi Miss, kenapa kita buatnya walking fit? Iya, seperti firman yang hari ini kita sudah dengar. Setelah kita mendengarkan, yang harus kita lakukan apa? Melangkah. Nah, kenapa walking fit?
Fit ini artinya kita mau melangkah mengikuti tuntunan yang sudah Tuhan berikan melalui orang tua kita. Nah, adik-adik, selain art and craft ini juga hanya bukan pajangan ya, ini tuh bisa dimainkan loh oleh kalian, mungkin bersama adik-adik atau kakak-kakak di rumah. Mari kita coba mainkan ya, Joy. Ayo. Ayo kita lomba lagi. 1, 2, 3. Joy menang. Nah, demikian adik-adik. Seru kan art and craft kita hari ini? Kalian bisa mengerjakan bersama-sama orang-orang di rumah dan kalian bisa berlomba. Demikian art and craft kita hari ini. Terima kasih. Nah, sekarang sudah waktunya kita mengakhiri ibadah hari ini. Namun sebelumnya, mari kita doa tutup bersama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh ibadah. Kami ucap syukur untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami kembali untuk mulai mendengarkan orang tua kami, karena mereka adalah wakil yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Tuhan, biar Engkau juga memberikan kesehatan untuk kedua orang tua kami. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, biar mereka juga boleh semakin cinta Engkau dan kami bersama keluarga kami boleh terus melayani dan mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar Indonesia ada selalu dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk kota kami Palembang. Biar Palembang pun boleh ada di dalam tangan-Mu selalu Tuhan. Bapa, kami minta biar Engkau yang mengirimkan kesembuhan Tuhan untuk kota dan bangsa kami. Sehingga kota dan bangsa kami boleh mengalami pemulihan. Kami berdoa satu hati Tuhan. Berkati bangsa kami, kota kami Tuhan. Biar terjadi kesembuhan yang daripada Tuhan mengalir. Biar virus corona ini bisa cepat berlalu Tuhan. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami mau selesai ibadah hari ini. Biar Tuhan yang terus sertai setiap langkah-langkah hidup kami. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan biar kami memiliki ketaatan melakukannya. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktu yang kalian tunggu-tunggu. Waktunya untuk pemilihan video ayat hafalan. Siapa yang kemarin sudah kirim videonya? Dan siapa yang masih ingat ayat hafalannya? Nah, Miss nggak usah lama-lama. Sekarang langsung aja kita mau masuk ke pemilihan videonya. Oke. Yeay, selamat buat Jolin. Wow, sekarang kita lihat bersama-sama video dari Jolin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Adik-adik, jangan lupa kirim video ayat hafalan kalian minggu ini ya. Kirimnya tetap ke nomor 0857 99 99 9708. Ayo diingat, 0857 99 99 9708. Mana tahu video kalian yang akan diputar buat minggu depan. Miss tunggu ya. Jangan lupa juga kumpulkan poin kalian sebanyak mungkin. Dan kalian masih ingat kan bagaimana cara mengumpulkan poinnya? Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya. 2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare.
Nah, tinggal poin terakhir nih, poinnya gede. Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut, lalu komen nama kalian dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini. Poin yang sudah dikumpulkan bisa ditukarkan dengan hadiah. Mau tahu hadiahnya? Ini hadiahnya. Keren-keren kan hadiahnya? Makanya rajin-rajin ya kumpulkan poinnya. Nah, sampai jumpa minggu depan dalam ibadah online IFJF Kids berikutnya. Bye-bye. God bless you. Muah, 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 muah.